Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NPM 2551063. Dan perkenalkan, nama saya Zainali dengan PIN nomor 2551083 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Saat ini kami akan menganalisis penyalahgunaan wewenang yang mencakup pungutan liar atau biasa disebut dengan pungli. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada pula tujuan dari pembuatan video edukatif ini, yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh dosen atau Pak Antoni SH MH CMED. Juga untuk mengedukasi rekan-rekan agar lebih berhati-hati dan lebih peka lagi terhadap pungli di sekitar. Landasan konseptual hukum administrasi negara. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari video ini, kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas apa itu hukum administrasi negara. Hukum Administrasi Negara atau HAN adalah cabang ilmu hukum publik yang mengatur tata cara, wewenang, dan tindakan alat perlengkapan pemerintahan dan menjalankan tugasnya. HAN berfungsi menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance, melayani masyarakat, serta membatasi kekuasaan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara mempelajari state in the beginning atau negara dalam keadaan bergerak atau aksi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau singkatannya itu AOPB pertama kali berkembang di Belanda sebagai respon terhadap potensi benturan kepentingan antara pemerintah dan warga negara. Perbedaan hukum administrasi negara dan hukum administrasi publik. Yang pertama yaitu ontologi. Jadi, HAN melihat negara sebagai subjek hukum, sedangkan administrasi publik melihat negara sebagai organisasi. Kemudian dari dimensi epistemologi, HAN melihat negara berbentuk normatif dan HAN melihat hukum administrasi publik berbentuk empiris. Yang ketiga aksiologi. Jadi, HAN melihat negara sebagai keadilan dan kepastian hukum, sedangkan administrasi publik itu melihat efektivitas dan pelayanan publiknya. Administrasi publik tanpa hukum administrasi negara berisiko menjadi penyalahgunaan wewenang, dan hukum administrasi negara tanpa hukum administrasi publik berisiko pada birokrasi yang tidak efektif. Baik, sekarang kami akan menjelaskan mengenai apa perbedaan atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pertama yaitu atribusi. Jadi atribusi adalah kewenangan tertinggi yang dikasih langsung oleh undang-undang. Jadi kewenangan pejabat itu langsung diatur di dalam undang-undang. Ibaratnya kewenangan ini itu original karena diatur langsung dari kitab undang-undang tersebut. Contoh seperti kewenangan presiden dan menteri. Kemudian yang kedua adalah delegasi atau pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang setara. Contoh, kalau pejabat A memberikan kewenangan ke pejabat B, maka seluruh tanggung jawab akan dilimpahkan ke pejabat B. Orang yang memberikan kewenangan itu adalah delegator, sedangkan orang yang menerima itu adalah delegataris. Yang terakhir yaitu mandat. Jadi, mandat adalah perintah atasan. Jadi, orang yang dikasih perintah. Jika ia membuat salah, maka yang bertanggung jawab adalah atasan atau orang yang memberi mandat ke bawahannya. Baik, HAN mengatur 3 aspek utama. Yang pertama adalah kewenangan pemerintahan, yang kedua prosedur penggunaan kewenangan, dan yang ketiga pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. HAN bukan hanya mengatur apa yang boleh dilakukan pemerintah, tapi juga bagaimana pemerintah harus melakukannya. Oke, sekarang kami akan menjelaskan hukum formil atau sumber hukum formil dan material dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara adalah sumber yang telah terbentuk kaidah hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan atau konvensi, dan yang terakhir ada doktrin. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan atau sumber utama dari HAN. Selanjutnya mengenai sumber hukum material dalam hukum administrasi negara adalah segala faktor yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Meskipun belum tentu berbentuk kaidah tertulis, sumber tersebut meliputi akal budi, alegium, postulat, wahyu ilahi, sejarah, dan yang terakhir ada kesusilaan.
selanjutnya mengenai landasan yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 17 Ayat 1 mengatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar pasal 10 AUPB dengan meliputi asas-asas di pasal tersebut. Bayangin, kamu sampai ke negara orang lain, lalu tiba-tiba ditahan tanpa kepastian. Itulah yang terjadi di Batam pada Maret 2026. Seorang WNA asal Myanmar berinisial NAY dipanggil ke ruang pemeriksaan karena dianggap tidak punya tiket pulang. Ia ditahan sekitar 2 jam di situ. Seorang calon berinisial AS masuk dan berkoordinasi dengan petugas imigrasi berinisial JS. Kemudian NAY diminta untuk membayar agar bisa masuk ke Indonesia. Awalnya $150 Singapura per orang, tapi akhirnya disepakati $250 untuk 3 orang. Uang itu dibagi ke sebagian petugas, sebagian ke calon. Kasus ini viral karena diberitakan di media Singapura. Setelah diselidiki lewat CCTV dan data, terbukti ada praktik pungli. Akhirnya, petugas JS ditahan. Kasus ini jadi bukti penyalahgunaan wewenang bisa terjadi di mana saja, bahkan di pintu masuk negara. Jadi, apakah kasus tersebut sesuai dan sah dengan hukum administrasi negara? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena melanggar asas larangan asas de Beauvoir yang menegaskan bahwa setiap pejabat administrasi negara wajib menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Juga melanggar fungsi dan tujuan dari terbentuknya hukum administrasi negara, yaitu hukum administrasi negara itu berfungsi untuk mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya. Artinya, setiap tindakan pemerintah pertama harus memiliki dasar hukum. Yang kedua, mengikuti prosedur. Yang ketiga, tidak melanggar prinsip hukum serta melanggar tujuan dari HAN itu sendiri. Yang pertama, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, melindungi hak warga negara. Dan keempat, mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, apakah kasus tersebut melanggar AUPB? Tentu saja melanggar ya, karena tidak termasuk ke dalam asas kepastian hukum. Yang berarti semua tindakan berdasarkan peraturan yang ada, tidak termasuk melanggar kemanfaatan yang kebijakannya akan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian, asas kepentingan umum yang semua kebijakan dibuat untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas, buat kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok. Upaya hukumnya yaitu bisa melaporkan pelanggaran administratif atau etik ke instansi yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi atau kementerian yang menaunginya. Selain itu, korban tentunya juga bisa mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia karena kasus ini itu termasuk maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Hasilnya bisa berupa mendapatkan sanksi disiplin, pemecatan, atau tindakan administratif lainnya terhadap petugas. Nah, sekarang mengenai kasus kedua yang kita pilih, yaitu Pumi Layanan Publik Pembuatan KTP. Pastinya kalian kan pernah buat KTP. Itu kalian gratis atau bayar? Wah, kalau kamu bayar berarti kamu udah dijebak sama mereka. Faktanya, pembuatan KTP atau memperpanjang KTP bahkan memperbaiki itu tidak akan dipungut biaya sama sekali dan tidak tertulis dalam pasal-pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013. Pasal tersebut mengatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak akan dipungut biaya. Apakah kasus ini melanggar AUPB? Tentunya melanggar ya. Jadi, AUPB yang dilanggar yaitu asas kepastian hukum karena tidak diatur di dalam undang-undang dan tidak memiliki dasar hukumnya. Dan juga melanggar asas keterbukaan karena biaya dan prosedur itu harusnya transparan. Nah, jika ada biaya, maka tidak transparan karena itu sudah di luar kebijakan. Lalu melanggar asas layanan yang baik karena pelayanan publik itu harus cepat, mudah, dan tidak berbelit tanpa biaya tambahan legal apapun itu. Hal tersebut akan menunjukkan pelayanan yang buruk. Kemudian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban adalah yang pertama, kumpulkan bukti atau simpan bukti pembayaran, chat, rekaman, ataupun saksi yang ada.
kemudian lapor ke instansi terkait, jalur administratif, datang atau lapor ke Dinas Dukcapil atau atasan petugas, ataupun lapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Kalau memang terbukti bersalah, maka tindakan itu akan dilanjuti oleh pihak yang berwajib dan mendapatkan sanksi. Sanksinya tertulis pada pasal 95B, itu setiap pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan, kecamatan, UPT, instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 79A, dipidana dan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak 75 juta rupiah. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa penyalahgunaan wewenang itu masih bisa terjadi di mana saja dan selalu ada di sekitar kita. Nah, jadi kalau kamu mengalami pungli, jangan diam, laporkan karena ada hukum yang melindungi kamu. Baik, itu saja sekiranya yang dapat kami sampaikan di video edukatif ini. Jika ada salah kata, informasi, ataupun sumber, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan boleh banget dikoreksi. Dan semoga kami berdua mendapatkan nilai yang cukup dan pantas di UTS Hukum Administrasi Negara ini. Terima kasih. Terima kasih.